dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, dari seorang nabi yang sangat terkenal di perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Ya, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, hari ini kembali kita belajar, kembali kita diingatkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya yang ada di Tesalonika. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi jemaat yang dilayani, Rasul Paulus terus mengingatkan supaya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana di situasi yang tidak memungkinkan untuk mengucap syukur, tapi kita terus melakukannya, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi baik, dalam kondisi berkelimpahan, dalam kondisi sehat, hal mengucap syukur sangatlah gampang kita lakukan. Tetapi bagaimana jikalau kita di dalam kondisi yang sebaliknya? Kita di dalam kondisi sakit, kita di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk tidak mengucap syukur, kita di kondisi sangat buruk, masalah mungkin menimpa kita. Apakah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah kita masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur ini bukan soal perasaan, tetapi soal ketaatan. Bagaimana kita taat melakukan perintah Tuhan? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik keadaan kita ataupun tidak baik kondisi kita, kita dalam berkelimpahan atau dalam berkekurangan, kita di dalam sakit ataupun sehat, kita terus diajar supaya kita terus mengucap syukur. Sebab kita tahu bagaimanapun kondisi kita, baik ataupun tidak baik, Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu mengendalikan kehidupan kita. Kita jangan sempat seperti istri dari seorang tokoh yang ada di perjanjian lama, yaitu adalah Ayub. Bagaimana istri Ayub tidak menerima keberadaannya ketika mereka kehilangan semua harta benda yang mereka miliki. Dia tidak menerima ketika keadaannya tidak baik. Dia tidak menerima, dia tidak mampu untuk mengucap syukur. Bahkan istri Ayub sempat mempengaruhi Ayub supaya mengutuki Tuhan yang disembah. Tetapi Ayub tidak mendengarkan istrinya, karena Ayub sungguh percaya baik keadaannya ataupun tidak baik keadaannya, Tuhan Allah yang selalu mengendalikan hidupnya. Ketika Ayub taat melakukan perintah Tuhan, dia tetap taat, dia tetap menyembah Tuhan. Maka tepat pada waktunya, segala harta yang dimiliki oleh Ayub pada waktu itu, Tuhan pun mengembalikannya berlipat kali ganda. Ya, hari ini kita belajar dari kisahnya Ayub. Kita boleh mempelajari Ayub dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk tidak mengucap syukur. Tapi yang Ayub lakukan adalah dia selalu taat kepada perintah Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga tiba pada waktunya Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Ya, hari-hari ini apapun yang kita alami,
apapun situasi yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah berterima kasih kepada Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Allah selalu nyata, selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk mengucap syukur, teruslah belajar untuk mengucap syukur. Karena kita tahu ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kita. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah kiranya berkat firman Tuhan yang singkat hari ini boleh menjadi motivasi, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.